Saya pengen lihat ketika orang itu yang melaporkan Kang Dudung dipoto, bagaimana ekspresi mukanya gitu loh, kebayang. Dan ini yang membuat lawannya kutar-ketir, saya kira. Ya dikira mungkin Kang Dudung akan gentar, dikira mungkin Kang Dudung akan ciut nyalinya ketika dilaporkan. Banyak orang yang memanfaatkan titel ulama dan habaib untuk kepentingan pribadinya. Kita harus jeli sebagai masyarakat yang ingin memilih panutan. Itu kan dilaporkan sama koalisi. Saya sampaikan dan Puspo, yang dilaporkan itu Puspoma. Puspoma itu kan anak buah saya. Saya sampaikan dan Puspoma, silakan. Dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang ya, dan Puspoma foto satu-satu mukanya dan kita tahu siapa mereka. Silakan aja laporan, nggak masalah ya. Saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu ya. Masih banyak pekerjaan yang strategis bagi saya. Bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan prajurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, pelapor Kasadudung namanya Damai pasti sekarang sedang tidak damai, karena Kang Dudung merespon laporan itu dengan cukup serius. Bahkan Kang Dudung minta untuk pelapornya itu dipoto satu persatu. Nggak kebayang saya nanti mukanya yang seperti ini nih, yang seperti ini akan seperti apa. Beliau adalah koordinatornya. Coba ini orang ini akan seperti apa mukanya kalau kemudian ini sudah terjadi foto ya. Kita baca nih beritanya sedikit. Luar biasa Kang Dudung. Kasadudung dan Puspomad cek koalisi itu, foto satu-satu mukanya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman angkat suara soal langkah koalisi ulama, habaib, dan pengacara anti penodaan agama KUHAP melaporkan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspomad. Adapun laporan itu berkaitan dengan pernyataan Dudung yang dianggap menyinggung umat agama tertentu saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube. Dudung mengungkapkan bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia. Ia juga meyakini bahwa bahasa Indonesia juga digunakan oleh masyarakat tanah air ketika berdoa kepada Tuhan. Teman-teman juga berdoa seperti ini. Anak saya hari ini ujian semester. Mohon diberikan ketenangan, semoga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik dan nilainya bagus. Bahasa Arabnya kan kira-kira nggak tahu kita, ujar Dudung. Sedang ada pengajian di depan, mohon maaf. Mudah-mudahan suara saya tetap jelas ya. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ambon, semuanya bahasa Inggris saja Allah tahu, karena memang Tuhan itu bukan orang Arab. Ungkap ex Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrad itu. Sekali lagi, di mana coba salahnya? Satu kali lagi saya baca nih kalimat lengkap Kang Dudung. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ambon, semuanya. Bahasa Inggris saja Allah tahu, karena memang Tuhan itu bukan orang Arab. Gimana coba salahnya? Memang konteksnya sedang berdoa. Katakan, kalaupun Anda mau berdoa kepada Tuhan, tidak mesti pakai bahasa Arab.
Kalau Anda orang Indonesia yang tidak paham Arab, ya boleh saja pakai bahasa Indonesia. Kalau Anda orang Cina dan tidak mengerti Arab, ya pakai bahasa Cina. Kalau Anda orang Inggris, katakan kalau tidak ngerti bahasa Arab, ya pakai bahasa Inggris saja. Semuanya kemudian bahasa itu Allah ya pasti paham, bukan hanya satu bahasa saja. Ya, seperti itu saudara. Jadi di melihat konteks ini saya kira ya kalimatnya cukup benar, nggak ada salahnya ya. Kembali lagi ya, mereka selalu menjadikan sesuatu yang benar atau bahkan menganggap sesuatu yang benar itu sebagai kesalahan, melihat objek yang bicaranya, bukan kalimat yang diucapkannya ya. Ini ke bawahnya cukup panjang. Intinya bahwa Kang Dudung menyuruh untuk memfoto satu persatu. Disinilah kerennya Jenderal Dudung saya kira. Dia tidak gentar dengan ancaman apapun dan ancaman siapapun. Dan ini yang membuat lawannya kutar-ketir saya kira. Ya dikira mungkin Kang Dudung akan gentar, dikira mungkin Kang Dudung akan ciut nyalinya ketika dilaporkan. Ya, padahal enggak seperti itu. Bahkan Kang Dudung meresponnya cukup serius dengan menyuruh untuk memfoto satu persatu koalisi ulama dan habaib itu. Aneh juga saya kira, ulama dan habaib yang mana dan yang seperti apa. Satu kali lagi, perkumpulan ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, perkumpulan ulama yang ada di Muhammadiyah, biasa-biasa saja menanggapi ucapan KSAD Dudung itu. Tetapi ada mungkin segelintir orang yang mengaku ulama yang membuat mendadak koalisi ulama, habaib, desain agama, kemudian melaporkan. Ya, inilah di sini kita penting untuk menegaskan sikap, untuk benar-benar memilih ya, karena banyak sekali ulama-ulama yang ya sebetulnya kita sebagai orang Islam, saya pribadi sungkan sekali katakan mengkritik ulama. Wah, ulama enggak, bukan masalah mengkritik ulamanya. Kang, ada tamu nih, masuk aja ya. Ya masuk aja nggak apa-apa, masuk aja. Ayo bagus nah. Ya, jadi bukan masalah ulamanya, tetapi banyak orang yang ternyata mengaku-ngaku ulama. Jadi saya pribadi tidak sungkan untuk mengkritik. Ya, satu kali lagi, sebetulnya saya karena pernah di pondok pesantren, ya, sungkan sekali karena sosok ulama itu adalah panutan dan mesti kita kemudian hormati. Ya, jarang sekali ada santri atau apalagi yang mengkritik ulama. Tetapi di zaman hari ini banyak orang-orang yang mengaku ulama, hingga pada akhirnya orang-orang seperti saya yang mungkin tadinya belum berani atau tidak mungkin berani mengkritik ulama, tapi ulama yang benar, sekarang kok berani mengkritik ulama. Nah, yang saya anggap ulama itu ya ulama-ulamaan yang saya kritik. Ya, karena sanggenana gitu loh, bahasa ulama itu kemudian ditarik, ditafsirkan, disematkan, ditempelkan kepada diri seseorang yang kemudian tidak bertanggung jawab terhadap pangkat ulamanya. Jadi ulama itu sekarang seolah bisa ditempelkan, seolah bisa kemudian distempelkan secara pribadi, bukan distempel oleh masyarakat, bukan karena orang itu kemudian berkontribusi secara ilmu, secara etika, dan secara akhlak kepada masyarakat. Hari ini zaman media sosial banyak sekali, satu kali lagi, orang yang menstempel dirinya, yang mengubah dirinya, yang kemudian merubah jubahnya.
Yang tadinya preman menjadi ulama, yang tadinya tukang jualan softtek menjadi ulama, yang tadinya kemudian tukang debus menjadi ulama. Segampang itu kemudian orang menstempel dirinya menjadi ulama. Maka ini juga yang pelapor ini mengklaim atas nama Perkumpulan Ulama dan Habaib. Saya yakin, seyakin-yakinnya 100% bahwa mereka itu kalau ada ulamanya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada, cuma mengklaim aja atas nama ulama dan habaib. Kenapa? Karena biar mendapatkan simpati dari masyarakat mungkin. Karena ya orang Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, mayoritas orang Islam yang biasanya kemudian patuh dan tunduk kepada yang namanya ulama, mereka pakai nama itu agar masyarakat juga kemudian mengikuti apa yang kemudian mereka lakukan. Karena terlanjur ulama dianggap manusia yang enggak suci, cuma sedikit berbuat kesalahan, banyak berbuat kebenaran. Jadi kadang-kadang bahaya juga orang mengklaim istilah ulama demi kepentingan pribadi. Bahaya. Dan hari ini, di era hari ini, banyak orang yang seperti itu. Ya, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang seperti itu sekarang. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Serius ini, harus hati-hati kita. Banyak orang yang memanfaatkan titel ulama dan habaib untuk kepentingan pribadinya. Kita harus jeli sebagai masyarakat yang ingin memilih panutan. Ya, kembali lagi, saya pengen melihat nanti raut mukanya gimana ketika dia dipoto. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.